Hari ini ada berita di mana ada seorang PMI dilaporkan ke polisi oleh pihak majikan dikarenakan PMI tersebut kabur dari rumah. Berita ini juga sempat viral di media lokal dan juga masuk TV, guys. Majikan membeberkan kalau PMI tersebut pernah beberapa kali mencuri dan juga berhutang kepada majikan. Tapi ternyata di balik semua itu ada hal yang sangat mengejutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BNI, welcome back to my channel. Ini adalah kisah dari PMI Taiwan asal Bima NTB ya guys. Jadi mbaknya ini kabur dari rumah majikan, terus sama majikan itu dilaporkan ke pihak yang berwajib. Ini beritanya sampai masuk TV lokal ya guys. Jadi majikan ini mengatakan kalau PMI-nya tersebut, si mbak yang dari NTB ini, sebut saja namanya Ani ya. Jadi Mbak Ani ini bekerja sama sang majikan itu sudah 6 tahun. Kepada media lokal, majikan mengatakan kalau Mbak Ani ini sudah dianggap seperti keluarga sendiri guys, dan juga sempat beberapa kali mencuri uang dan juga baju sama majikan dimaafkan, dan juga sempat beberapa kali hutang sama majikan dengan alasan di rumah ada keperluan dan juga untuk bangun rumah. Kadang sang ibu sakit sama majikan itu dipinjami. Total uang yang sudah dipinjam sama Mbak Ani ini total keseluruhan ada 60.000 NT guys. Kali ini majikan sudah tidak bisa memaafkan Mbak Ani karena dia berani kabur dari rumah majikan, hingga akhirnya majikan melaporkan ke polisi. Mbak Ani ini dilaporkan oleh majikan kabur dari rumah sekitar pukul jam 10 malam. Kepada media lokal, majikannya Mbak Ani ini juga memberikan bukti sebuah video di mana dalam video tersebut Mbak Ani mengakui kalau dia telah mencuri uang dan juga baju guys. Dan juga surat perjanjian ini mengatakan kalau Mbak Ani itu berhutang kepada majikan sebesar sekian dolar, dan juga ada cap jempol dari Mbak Ani. Dan ternyata guys, dibalik semua berita yang udah beredar tersebut, ada hal yang membuat saya terkejut. Nggak hanya saya ya, pasti semua yang menyimak berita ini bakal terkejut. Ternyata guys, dia ini bukan majikan yang baik ya. Bisa dikatakan dia ini adalah majikan yang nggak tahu hukum, nggak tahu undang-undang PMI, nggak tahu peraturan, semena-mena terhadap PMI, dan juga memperlakukan PMI itu sangat tidak baik. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena setelah berita ini itu viral, ada beberapa PMI yang dulu juga bekerja sama majikan ini itu angkat bicara. Mereka pada mengatakan kalau si majikan ini tuh jahat banget, dibekerjakan di luar job, terus juga mendapat perlakuan yang tidak baik. Jadi katanya guys, sedikit-dikit itu potong gaji, dikit-dikit potong gaji. Dari Indonesia jobnya jaga ama, tapi ternyata sesampainya di rumah majikan, amanya itu di panti jompo, terus dia diperkerjakan di tempat lain. Tadi sempet chat sama yang bersangkutan, jadi dia ini pernah bekerja sama itu majikan. Jadi itu guys, si majikan ambil 2 PMI untuk jaga ama, tapi amanya itu dititipkan di panti jompo. Terus dianya atau PMI-nya itu bekerja dari jam 9 pagi hingga jam 4 sore, disuruh kerja bersih-bersih kontrakan, kadang bersihin rumah orang dan kadang mandiin anjing. Jadi ambil PMI buat dipekerjakan di tempat orang lain. Seumpama ambil PMI sehari gajinya 500 lebih kan guys sekarang, tapi ini dipekerjakan lagi ke tempat orang lain, otomatis si majikan itu guys mendapatkan uang lebih lah ya, mungkin 1.500 atau 2.000 itu masuk ke kantong majikan. Kan guys, bikin ngelus dada. Terus parahnya lagi, katanya ini majikan itu suka potong gaji, dikit-dikit ada denda. Misalkan itu hanya lupa matiin lampu, ada dendanya. Potong gaji guys, ngepel katanya itu nggak bener, didenda juga.
Pokoknya dikit-dikit itu potong gaji. Semua yang pernah bekerja di itu majikan mengalami hal yang sama. Dikit-dikit potong gaji. Kerja ibaratkan udah nggak dapat uang, udah capek badan, capek hati, capek pikiran, ngenes pokoknya guys. Nggak boleh pegang HP, nggak boleh pegang uang. Ibaratkan mau beli BH itu aja guys, diantar sama majikan. PMI bener-bener nggak boleh pegang uang. Lalu guys, fakta lain yang mengejutkan lagi, waktu majikan melaporkan PMI atau Mbak Ani itu ya, majikan ini memperlihatkan bukti video di mana dalam video tersebut ada pengakuan dari Mbak Ani kalau dia mencuri uang dan meminta maaf kepada majikan. Waktu itu majikan memaafkan Mbak Ani. Kenyataannya guys, beda jauh, nggak seperti itu. Mbak Ani waktu itu dipaksa untuk melakukan pengakuan seperti itu guys. Jadi ada saksi di mana temannya Mbak Ani ya dulu yang sekarang dianya udah ada di Indonesia guys. Dia angkat bicara kalau waktu itu kejadiannya adalah, anggap saja temannya Mbak Ani ini namanya B ya. Jadi Mbak Ani sama B sama majikan disuruh kerja di sebuah rumah, bersih-bersih rumah gitu guys, di rumahnya Ai. Terus waktu kerjaan udah selesai semua, waktu mau pulang sama si Ai itu, mereka berdua dikasih uang. Ai bilang kepada Mbak Ani dan B kalau nggak usah bilang ke majikan kalau dikasih uang, ntar malah dimarahin. Uang si B udah dihabiskan buat belanja, sedangkan uang Ani masih ada. Majikan mengetahui Ani ada uang, dituduhlah Mbak Ani ini mencuri karena majikan taunya PMI nggak ada uang. Padahal uang tersebut adalah dikasih dari Ai. Hingga akhirnya Mbak Ani di video disuruh membuat pengakuan kalau dia telah mencuri dan juga tidak akan mengulanginya lagi. Jadi faktanya seperti itu guys. Jadi majikan ini bener-bener. Pokoknya pengakuan dari PMI yang udah bekerja sama ini majikan, kalau ingat waktu itu sangat menyedihkan banget guys. Banyak yang nggak betah, banyak yang nggak tahan, adapun 1-2 yang betah, tapi dalam keadaan miris banget. Hingga Mbak Ani ini, dia hebat banget guys, dia bisa 6 tahun bekerja di rumah itu majikan, padahal majikan kayak gitu guys. Tapi akhirnya kemarin Mbak Ani kabur ya, terus dipermasalahkan sama majikan, dilaporkan ke polisi, diliput media lokal. Kayak si majikan itu nggak ada salah saja. Padahal dia sendiri itu udah melanggar peraturan, melanggar hukum, di mana PMI dipekerjakan di luar job, diperlakukan semena-mena, terus nggak digaji. Hari ini dalam live-nya Faisal Soh, aktivis Taiwan, mengatakan kalau Mbak Ani mau keluar ya, mau menuntut haknya, mau menuntut balik kepada sang majikan, Faisal Soh siap membantu. Instansi terkait seperti KDRI, terus pihak imigrasi pun siap membantu Mbak Ani. Apalagi juga banyak saksi dari teman-teman yang siap membantu Mbak Ani. Semoga masalah ini bisa segera clear dan semoga sangat berharap ya majikan ini mendapatkan pelajaran yang setimpal dan juga mendapatkan hukuman yang seharusnya emang dia dapatkan. Turut prihatin buat teman-teman ya yang udah mengalami hal buruk seperti itu, mendapatkan majikan yang nggak baik, baik itu Mbak Ani ataupun teman-teman lainnya. Waktu itu yang udah pernah di masa sulit ya, tertekan dalam bekerja, terus juga nggak mendapatkan hak yang seharusnya mereka dapatkan, dan nggak bisa membuat laporan juga karena waktu itu juga nggak dikasih pegang HP guys. Semoga ada hikmah di balik itu semua. Semoga kesuksesan akan selalu menghampiri kita semua, sahabat dunia BMI ya. Amin, amin ya robbal alamin. Buat teman-teman, seumpama mendapatkan perlakuan hal serupa seperti itu oleh sang majikan, silahkan mengumpulkan bukti, video, foto, dan lain sebagainya, dan silahkan membuat laporan ke 1955 di pengaduan PMI atau pengaduan pekerja migran asing. Banyak juga aktivis Taiwan dan juga organisasi-organisasi yang ada di Taiwan yang siap untuk membantu para PMI ataupun PMA yang bermasalah. KDRI Taipei pun juga bisa membantu guys.
Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.